Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan balik dari sini sendalnya nggak ada yang ketukar. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yawmil akhirah. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamul 'ibad ma fi syahri Ramadan latamanna an yakuna syahru Ramadan sanatan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan begitu macam nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah, kemudian nikmat taufik dan juga nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih sama-sama dapat bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sunnahnya yaitu melaksanakan salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai saat ini dan seterusnya menjadi ibadah, menjadi amal soleh dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya kita yang berada di tempat ini, tergolong menjadi umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait daripada tema kita pada malam hari ini, ketika kita berada pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini bulan yang amat sangat mulia, bulan yang amat sangat suci, yang disucikan oleh yang maha suci, yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahr Ramadan latamanna an yakuna syahr Ramadan sanatan." Seandainya
manusia itu tahu pahala yang besar yang ada pada bulan Ramadan, niscaya dia akan mengharapkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Karena begitu mulianya bulan Ramadan ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Salah satu di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini adalah adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian adanya turunnya kitab suci Al-Quran, yang mana itu terjadi pada bulan ini, bulan suci Ramadan. Maka ulama-ulama terdahulu ketika ingin bertemu, ingin berjumpa dengan bulan Ramadan, maka 3 bulan sebelumnya ketika bertemu dengan bulan Rajab, ulama-ulama terdahulu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena begitu mulianya mengharap supaya dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, dapat melaksanakan amal ibadah di pada bulan Ramadan. Bahkan aslafun salih 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu mengharap supaya dapat bertemu pada bulan suci ini. Maka dari itu penting rasanya kita dapat memaknai daripada bulan suci ini. Apalagi di dalam bulan suci ini ada salah satu yang menjadi kewajiban, menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu kutiba alaikumusiyam, yang mana ayat ini sering dibaca. Sudah familiar kita mendengar ayat-ayat ini karena memang begitu pentingnya kita bisa memahami kutiba alaikumusiyam. Kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana ini juga merupakan salah satu daripada rukun Islam. Kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan karena begitu banyak fadilah-fadilah, begitu banyak keutamaan yang ada pada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam mudha'afan, al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amalin, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia pada bulan Ramadan, mudha'af, yaitu dilipat gandakan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib, maka itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu, satu kali kebaikan saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 10 sampai 700 kali lipat. Maka begitu agungnya bulan ini ketika kita begitu memahami bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Illa shaum, kata Allah, kecuali melaksanakan puasa. Karena fa innahu li wa ana ajzi bi, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka dari sini kita penting mengetahui makna daripada puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya keutamaan daripada puasa, yang pertama adalah kita dapat dididik. Bulan puasa itu adalah madrasah litarbiyah li akhlak. Maka bulan puasa itu adalah sekolah untuk kita dididik dalam akhlak kita.
supaya budi pekerti kita semakin baik, budi pekerti kita semakin bagus, akhlak kita semakin baik, akhlak kita semakin bagus. Nah, maka di sini ketika puasa kita diajarkan untuk dapat memperbaiki akhlak kita. Sebagaimana puasa itu yaitu dapat melawan hawa nafsu dan juga melawan godaan-godaan syaitan yang mungkin ada dalam diri kita. Nah, ketika kita mampu memahami ini, kita mampu melaksanakan puasa dengan baik, kemudian kita dapat melawan hawa nafsu kita, baik itu menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan kemaluan kita. Apalagi ketika kita sedang melaksanakan puasa di siang hari, kemudian ketika kita melihat ada makanan di depan kita, ada gorengan di depan kita, ada es buah di depan kita, ada es kelapa di depan kita. Kalau kita tidak dapat menahan hawa nafsu kita, maka bisa jadi makanan atau minuman yang ada di depan kita itu bisa kita makan. Tetapi karena ada rasa menahan diri, menahan hawa nafsu di dalam diri kita, maka itu tidak kita laksanakan, itu tidak kita lakukan. Kita menunggu sampai pada waktunya tiba, yaitu waktu berbuka tiba. Nah, maka dari sini kita dapat memahami bahwa ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita, mampu menahan diri kita untuk menahan lapar dan haus, menahan kemaluan kita, maka kita sudah memaknai satu daripada keutamaan puasa. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan puasa yang selanjutnya yaitu puasa ini mengajarkan sifat amanah, sifat yang mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang berpuasa, seumpama kita sedang berpuasa sendirian di kamar, kalau memang kita memiliki sifat amanah, kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, maka kita tidak akan melakukan suatu hal yang dapat membatalkan puasa. Itu karena sifat amanah dan juga sifat merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa juga dapat menjernihkan pikiran kita dan juga dapat menambah ide-ide yang cemerlang di dalam pikiran kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, jika lambung itu terasa penuh, terisi penuh, maka pengetahuan akan tumpul, hikmah itu akan bisu, dan organ-organ tubuh akan malas untuk beribadah." Maka dari sini kita dapat memahami bahwa ketika kita dapat menahan lapar dan haus, kita tahu bahwa Allah sedang mengawasi kita ketika kita dalam keadaan berpuasa. Maka di sini kita dapat memaknai daripada sifat amanah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, puasa juga mengajarkan keteraturan, mengajarkan ketaatan dan juga kedisiplinan. Di dalam kita melaksanakan puasa sudah ada waktu-waktu dari mulai terbit fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana kita harus menahan hawa nafsu kita dari lapar dan haus dan sebagainya. Melatih kita untuk taat, melatih kita untuk disiplin dan juga melatih kita untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang di Indonesia saja, bahkan di negara-negara lain pun, walaupun waktunya berbeda-beda, tapi tetap melaksanakan puasa itu mulai daripada terbit
waktu subuh kemudian sampai maghrib. Itu semuanya sudah diatur, dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya memahami dan juga mematuhi daripada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah daripada puasa yang selanjutnya, yaitu puasa ini dapat memperbarui kondisi daripada tubuh kita, dapat menghilangkan sel-sel yang dapat merusak daripada tubuh kita, dapat mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Maka puasa dikatakan oleh tabib Arab yang bernama Al-Haris bin Kallab, lambung itu adalah sumber daripada penyakit, maka obatnya adalah diet. Diet yang maksud di sini adalah kita berpuasa. Maka ketika kita berpuasa, sudah otomatis tubuh kita beristirahat untuk bekerja. Tubuh kita beristirahat untuk bekerja, dan kita dapat mampu melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan aman. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terkait daripada tema kita pada malam hari ini, ketika kita dapat memaknai daripada bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya itu ada perintah untuk melaksanakan puasa. Ketika kita mampu memahami ini dan kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita dapat menerapkan ini di dalam kehidupan berkeluarga kita, di rumah kita, ketika kita mampu memahami puasa sebagai ketaatan, kedisiplinan, kepatuhan, maka seorang istri seumpama patuh terhadap suaminya, kemudian seorang anak patuh terhadap orang tuanya. Karena ketika anak patuh terhadap orang tuanya, kemudian orang tua ridho terhadap anaknya, maka ridho Allah fi ridhal walidain. Maka di situ ada ridho Allah yang berada pada anak tersebut. Maka dari itu kita yakinkan, kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, agar supaya kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, segala amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah pada bulan suci Ramadan ini, semoga mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi berkah, keluarga kita menjadi berkah, rezeki kita menjadi berkah. Semuanya yang ada pada diri kita menjadi berkah, berkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala yang diperintahkannya, dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sekalian, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.